Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhulil fi ibadi wadkhulil jannati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Baik saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, hai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, sesungguhnya kamu akan masuk dalam surgaku. Mungkin ayat ini sering kita dengar di mana-mana, kita dengar ceramah-ceramah para ustadz-ustadz, sering kita dengar. Tapi kadang-kadang ayat ini hanya sebagai bacaan, ucapan saja oleh manusia. Tapi seruan dari ayat ini kita selalu mengabaikan. Contohnya seruan yang kedua tadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi kita disuruh oleh Allah, disuruh masuk dalam golongan hamba-hambanya Allah. Maka dahulu hambanya Allah itu dikatakan Nabi, sebagai pengabdian terhadap Allah ataupun Rasulullah. Orang-orang bekerja untuk kepentingan Allah dan dikatakan hamba Allah, ataupun Nabi ataupun Rasulullah. Sekarang hamba-hamba Allah itu diteruskan para ulama-ulama. Maka kita hidup di zaman ulama. Maka seruan tadi itu disuruh masuk dalam golongan yaitu ulama. Kalau dulu disuruh dengan oleh Allah masuk dalam golongan para nabi, menjadi pengikut nabi kalau dulu. Kalau sekarang disuruh mengikut ulama. Jadi di antara kedua contoh tadi ini, kita disuruh yaitu memahami, mengartikan ataupun yaitu mengkaji. Kenapa kita disuruh masuk golongan hamba-hambanya Allah? Karena hambanya Allah itulah yang bisa membawa kita di jalan yang lebih baik ke depan sana. Allah itu hanya menjawab doa kita. Allah itu hanya menjawab doa kita yang setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Karena itu doa kita setiap hari kita baca, mohon kepada Allah jalan yang lurus. Kita pun minta bahwa Allah itu seperti jalan orang-orang yang beri petunjuk. Maka kita diarahkan oleh Allah kepada ulama-ulama Allah, yaitu wali-wali Allah, agar kita mendapat petunjuk dari mereka.
Kalaulah kita nanti hanya itu minta jalan lurus dari Allah itu hanya melalui kita baca-baca kitab, itu ya bagus saja. Tapi yang menjamin kitab itu betul-betul arah yang bagus itu siapa? Karena orang yang jual tadi itu ada dua misi pada dia. Yang pertama, dia nyampaikan agama melalui kitabnya. Tapi sebagian besar dia itu menjual kitab cari keuntungan. Maka diisi kitab itu dengan yang terbaik agar harganya itu mahal. Kalau isinya kitab itu hanya buku cerita biasa, harganya murah. Tapi kalau kita diisi dengan ilmu-ilmu yang menguntungkan manusia, harganya mahal. Contohnya, kalau buku komik, kitab komik itu paling harganya itu 5.000, 15.000 paling mahal. Tapi kalau kitab kedokteran, buku kedokteran harganya bisa sampai 5 juta. Lihat gambarnya contohnya. Jadi Allah menyuruh kita untuk yaitu masuk dalam golongan hamba. Zaman sekarang ini banyak orang yang nggak mau ikut golongan hamba. Bahkan dia tuh hanya mengaku jadi hambanya Allah, jadi pekerjaannya Allah. Tapi kenyataannya dia itu bukan pekerjaannya Allah. Kenapa Allah menyuruh kita suruh masuk dalam golongan hamba? Karena Nabi Muhammad sendiri pun pesan kepada kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita percaya, Al-Amin. Dia nyuruh kita, dia nyarankan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita disuruh ngaji dari mulai kecil sampai saat mati ya. Itu tujuannya itu. Jadi ilmu apa yang kita tuntut sampai ke liang lahat? Yang pertama yaitu ilmu dewasa. Karena kita taraf anak-anak, maka belajar ilmu yang mengarahkan kita ke dewasa. Maka kita disuruh sekolah kepada orang tua kita dari kecil untuk mempelajari yaitu pengetahuan alam semesta ini akan melakukan dewasa, kan begitu. Tapi karena kita dalam kebodohan nggak memikirkan apa tujuannya kita itu sekolah, hanya kita malas, sekolah itu malas, orang tuanya membiayai dengan susah, tapi kita itu malas. Tujuannya orang tua nanti kalau dia itu sekolahnya tinggi, kalau ada sekolahannya, nanti kalau dia itu sudah tua, ilmu yang dia dapatkan tadi itu bisa digunakan untuk masa depan dia. Maka ada satu susunan untuk ilmu tadi itu ada bagian lahat. Yang pertama, anak-anak belajar dewasa. Yang kedua, dewasa belajar tua. Yang ketiga, tua belajar mati. Kan begitu. Jadi anak-anak anda kata tahu memasuki alam dewasa yang banyak kebutuhannya, materinya banyak kebutuhannya. Mungkin dia itu rajin sekolah sampai mendapat ilmu pengetahuan akan bisa digunakan untuk mencari nafkah di muka bumi. Karena mereka lupa akan masa depannya, sama maunya saja setelah dia itu dewasa dalam kebodohan. Karena dia itu bodoh, gak ada pengetahuannya ataupun gak ada ijazahnya dalam asal mata ini, akhirnya dia itu kerja pun yang murahan yang dia kerjai, yang murahan. Kalau kita itu gak punya ijazah, sekarang ini kerja kita banting tulang, jual tenaga. Tapi kalau kita punya ijazah, kurang kaya itu kita kerjanya itu pakai pemikiran, tak jadi mandor, mandor pabrik, pekerja pabrik, pekerja kerasnya, banting tulang, jual tenaga. Kalau mandornya kan agak enak, sudah kerjanya agak enak, gajinya double lagi, 2 kepala. Yang banting tulang hanya 1 kepala gajinya. Andai kata kulinya itu gajinya 100.000 satu hari, mandornya itu 200.000 satu hari. Belum lagi korupsinya, belum lagi
nyunat sana nyunat sini, kalau katanya baik sunat kan tambah banyak komisinya. Itulah pentingnya kita itu belajar dewasa, pola pikirnya tadi dari anak-anak. Nah kita dewasa belajar tua. Kenapa belajar tua? Karena kita akan memasuki jenjang rumah tangga. Nggak ada orang yang nggak ingin menikah, ingin berumah tangga. 99,9% manusia yang normal itu ingin menikah, ingin bangun rumah tangga. Jadi kalau kita itu dari remaja nggak menyusun ke depan sana tentang masalah rumah tangga, mungkin kita akan ada kesusahan. Susah. Contohnya lah, masih anak muda malas kerja, kerjanya hanya hora-hora, hanya main HP, mabuk-mabukan, suruh kerja malas. Sementara nanti dia itu kalau sudah jatuh cinta pada perempuan, pasti mengarah ke rumah tangga. Sekarang ini kalau kita itu mau menikah, modalnya besar kali, nggak macam dulu. Senang sama senang, orang tua boleh nikah dengan murah. Kalau sekarang kamu dapat perempuan tamat SMA itu sekurang-kurangnya 40 juta modalnya. Kalau tamat SD sekarang udah nggak laku sekarang. Itu buah gandeng payah laku. Apalagi nanti calon istri itu udah sarjana, itu lebih mahal lagi. Itu bisa 75 juta biayanya mau nikah saja. Apalagi zaman sekarang mengikuti yaitu budaya orang-orang yang remaja umumnya, dibeli perempuannya, tawar menawar. Itu di kampung kakek sana begitu, kakek nggak tahu. Kalau kakek sana nyaksikan dia sendiri, banyaknya diundang orang itu pinangan, tawar menawar. Tapi ada yang nggak jadi karena nggak cocok. Itu datang lagi sama rombongan lagi, tawar menawar lagi, pas orang jualan. Ya boleh-boleh saja, namanya adat kan, nggak salahkan. Ya masing-masing. Lebih parah lagi adanya orang Jawa. Kalau orang Batak lain borong, orang permatangan borong. Sekian juta, sekian juta selesai masalahnya. Terus nikah bawa pulang. Coba orang Jawa dari minta yang paling kecil, dari paling kecil sampai yang paling besar. Apalagi yang bijak yang udah kuliah, apa yang dia minta? Dia nggak pernah minta yaitu tempat tidur. Dia nggak pernah minta yaitu pakai pakaian. Dia nggak pernah minta lemari atau apa. Yang dia minta itu tempatnya, tempat tidur. Tahu tempat tidur? Rumah yang dia minta. Jika tempat tidur diminta, kalau nggak ada rumahnya macam mana? Kan taruh bawah pohon kayu. Nah, dia minta tempatnya tempat tidur. Tempat tidur paling mahal 25 juta. Tempat tidur itu kan tempat tidurnya raja mungkin kan. Rata-rata kita 5 juta gitu. Paling mahal 15 juta paling mahal. 25 juta. Kalau rumah yang diminta berapa kira-kira? 100 juta itu sederhana. Ya kalau yang udah sarjana mungkin mintanya itu yang lumayan lah. Ya, 500 juta ke bawah kayak gitu, nggak ke atas ya. Itu lebih mahal lagi orang Jawa. Jadi kalau kamu dari anak muda kamu memikirkan itu, mengandalkan minta sama orang kamu, kalau orang kamu kaya, kalau orang kamu miskin, nanti kamu dapat buah gandeng yang dapat. Tahu buah gandeng? Ambil satu dapat dua. Ya tahu kan? Namanya janda. Buah gandeng. Ada gandengannya kan, tapi buah gandeng kan. Itu agak murah ya. Agak murah. Jadi dari sekarang ini kita menata. Sana kita nuntut ilmu dari orang yang lahat. Sampai-sampai kan nuntut ilmu, menata kita. Dari remaja kita menata. Kenapa sekarang kamu susah hidupnya? Karena dulu kamu terlena menggunakan orang tua. Ya kalau orang tua diminta bisa. Ya kalau anaknya satu ya kamu aja. Kalau anaknya ada 10, bagi-bagi gak juga.
ditata sekarang ini, rajin kerja, rajin nabung. Sekarang ini nggak rajin kerja, nggak pernah rajin nabung aja, habis gitu aja, sama aja nggak apa. Sekarang rajin kerja, rajin nabung. Andai kata kamu dapat gaji dari anak muda itu kerjanya 3 juta per bulan, nah, jadi yang untuk kehidupannya itu 2 juta, 1 juta, 1 bulan yang 12 ditabungkan. Jadi andai kata kamu mau rumah tangga, kamu menikah umur kira-kira 28 tahun kalau laki-laki, dari umur kira-kira 17 tahun tadi duit berapa tahun kira-kira? 9 tahun ya. 9 tahun kali 2 juta berapa? 18 juta belum cukup lagi. Jadi kalau kamu udah punya 18 juta, dikatakan oleh orang tua, Pak, ini tambahin Pak. Berapa? Untuk beli sepeda. Loh, kok sepeda sampai lebih banyaknya? Sepeda goet, sepeda kayu. Untuk menikah Pak, apapun Bang, anakku berusaha cari duit untuk menikah. Mau tak mau dia nekat, dia tambahin. Karena datang-datang kamu itu dengan tangan kosong, nggak ada apa-apanya. Oh aku mau menikah ini, sekian modalnya, dimarah-marah orang tua. Itu agama yang duduk umur remaja ke tua. Maka belajar tua, belajar yaitu tata kehidupan yang akan datang. Nikah 40 juta belum selesai. Kalau sekarang ada yang gampang gitu, ngambil di kur bisa ya, 40 juta di apanya itu diagunankan di apa itu BPKB kereta 2 dapat 40 juta ambil di kur. Tapi habis utang kukur kepala. Belum habis utangnya dari si bank untuk bayar dapat hamil belinya. Apalagi zaman sekarang agak canggih. Kalau dulu nikah 1 tahun masih berdua saja. Nikah 2 tahun baru ada mulai mau 3. Sekarang nikah 8 bulan jadi 3. Jadi 3. Kalau udah canggih. Karena ada YouTube itu agak canggih. Yang semalam kan belum habis bayar utangnya, ayo pikirkan oleh bukan kita. Udah modal lagi, istri kita udah mengandung, mau taruh biaya lagi. Mau nanti melahirkan biayanya, belum siap lagi biaya melahirkan udah pikirin biaya ngasih nama. Ya, ngasih nama ya kalau melahirkan dengan normal, kalau sesar ya, kalau operasi udah berapa? 10 juta sekarang. Belum lagi habis utang-utang piutang yang masalah anak pertama, sudahlah ada kesundulan lagi anak kedua. Biaya lagi. Begitu besarnya biayanya, berat sekali kali-kali. Maka sebelum kita menghadapi yang begitu berat susahnya, dari awal kita tata, sebelum kita tuntut kehidupan itu, sampai nanti tuanya kita berhasil menjadi orang yang senang. Tahu orang senang? Berapa orang senang? Dari wajah-wajah rakyat belum pernah dapat wajah-wajah yang senang, wajah susah. Orang yang senang itu orang yang nggak punya utang. Itu orang yang senang. Bukan orang yang banyak hartanya, banyak ada punya mobilnya. Orang yang nggak punya utang itu senang. Tapi kalau yang banyak utang langsung kaya nggak senang mikir utangnya kan? Makin kaya makin tambah. Ada murid kakek orang kaya itu yang punya hotel apa itu kan? Dia pertama usaha utang dia hanya 200 juta. Terus dia itu lama kelamaan pinjam lagi dulu sama bank setengah M. Nah, terus pinjam lagi 2,5 M. Baru dia itu membangun apa itu hotel keberadaan. Lalu sebagainya maju, karena Pak majunya dia pinjam lagi 5 M. Sekarang utangnya 10 M, nangis dia. Pas dapat COVID, ya nggak boleh orang kumpul-kumpul, para hotel sunyi, nggak ada penghuninya. Apalagi untuk bayar apa kerjanya, bayar lampunya saja nggak bisa, nggak adanya tamu, nangis dia, nangis dalam kata.
Kamu orang kaya kok susah, orang kaya itu senang. Sekarang nggak ada orang kaya kayak orang kaya utang sama kan. Itu kan salahmu. Kita makan malah bangga dia. Inilah gambaran sekali. Jadi harus kita itu menyusun kehidupan kita itu sampai kita nggak punya utang. Lalu sederhana kita hidup kita. Ada kata kita nggak punya apa sangkutan pada apa yang lain, itu hidupnya enak hidup nyaman. Nanti udah tua kita berhasil rumah tangganya, kita ingat sehebat apapun kita di dunia ini pasti akan mati. Pasti akan mati. Jadi Nabi berpesan sama kita, apabila mati anak Adam, putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Kan begitu kan? Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi sebelumlah kita itu meninggal dunia, kita sudah berhasil kehidupan dunianya, kita kata-kata belajar ilmu mati. Cari ilmu yang untuk bermanfaat masa depan untuk orang lain. Kita pelajari. Ilmu apa saja boleh. Berbanyak sedekah jariah. Tapi sedekah jariah, sedekah yang kelas itu. Sedekah jariah itu sedekah hasil daripada tumbuh-tumbuhan, zarah, tumbuh-tumbuhan. Maka ada hukum zakat. Kalau padi begini, kalau tumbuh-tumbuhan yang lain begini. Karena semua yang kita usahai, yang kita tanam itu ada rohnya. Rohnya itu menuntut kembali kepada Allah. Maka Nabi Muhammad menyarankan pada kita itu disuruh ada hukum zakat kepada mereka itu untuk mengembalikan harta itu kepada Allah. Itu perintahnya Nabi Muhammad, perintahnya Allah juga. Jadi kita rajinlah nanam-nanam. Kalau sudah berhasil kan mungkin bisa kita beli tanah, diperlebar tanahnya, tanam-tanam, akhirnya kita keluarkan sebagian untuk kepentingan diri kita dan diri orang tua kita. Jadi orang tua kita itu yang sudah mati itu membutuhkan sedekah jariah. Maka dia itu meninggalkan warisan. Itulah apa tadi itu? Ilmu dia itu mendapat suatu harta dengan warisan untuk anak-anaknya. Tujuannya dia tadi itu dari hasil saya tadi itu sebagian untuk diri dia, untuk bekal dalam kehidupan. Itulah tujuannya orang tua tadi itu. 2,5% daripada usaha kita itu hasilnya itu keuntungannya itu milik orang tua kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya milik Allah. Masa Allah itu masih mengharapkan harta kita? Dia kan maha, dia kan pencipta alam semesta. Kalau masih mengharapkan harta kita kan tidak mungkin kan ya? Kan begitu. Tapi Allah yang mana? Allah yang bagaimana pengertian itu? Yang masih mengharapkan harta kita 2,5% daripada hasil usaha kita, yaitu orang tua kita yang kembali kepada Allah. Dan kita nanti kembali kepada Allah membutuhkan itu, untuk bekal dalam satu perjalanan. Ada orang udah kayak kasih tahu, kalau jalan umum jutaan tahun baru sampai kepada Tuhan. Kalau jalan wali-wali Allah hanya 1,5 tahun. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada kan? Kalau jalan umum nunggu hari kiamat, nunggu alamasan jutaan tahun. Nah, jangan para wali Allah yang kita mohonkan di Al-Fatihah setahun setengah, 7 hari melewati alam barzah, 40 hari melewati neraka, 100 hari melewati surga, 365 hari melewati alam lapisnya. Jumlahnya 512 hari kalau lewat itu. Jadi andai kata kita ada bantu dari orang anak-anak kita sedekah jariah, berarti kita di sana kaya. 20 tahun kita berbuat baik. Kalau umurnya apa itu 20 tahun ya, sawit ya tadi mulai buah ya, sampai dibongkar ya.
Sudah 5 tahun untuk berbuat baik. Kita sampai pada Tuhan hanya setahun setengah, masih banyak lagi sisanya. Jadi ilmu mati itu yang disarankan oleh Nabi Muhammad 3 saja, yaitu ilmunya yang bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu yang menguntungkan kepada umat manusia dan kepada Allah, yang dikatakan hambanya Allah. Yang kedua, hartanya. Hartanya itu dikorbankan untuk dari tanam-tanamannya untuk kepentingan Allah. Namanya sedekah jariah. Dan yang ketiga, kita jadikan diri kita itu anak yang soleh. Ya nanti kalau kita jadi anak yang soleh, sampai jadi bapak yang soleh, kita nggak perlu minta doa lagi sama anak yang soleh. Mereka ada soleh kan? Itu hanya akan ilmu mereka itu. Maka dari sekarang kita itu sudah nuntut ilmu. Dulu kita salah, diajar oleh guru jadi soleh. Orang yang soleh itu orang yang nuntut ilmu, salik kata dasarnya. Sang penuntut ilmu ma'rifat namanya salik. Itu orang yang soleh. Biasanya orang yang nuntut ilmu tadi itu sudah dapat ilmunya, diamalkan ilmunya, jadi takwa namanya. Orang yang soleh itu berbuat dengan takwa. Itu hubungannya. Jadi ilmu 3 ini penting pada kita. Tiga ilmu mati ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, kita bergegaslah itu menciptakan sesuatu karya di dunia ini untuk kepentingan akhirat kita. Nah, macam orang tua kita kan, dengan susah-susah di tanah, dengan susah dia cari modal untuk tanam sawit, kan begitu kan? Dia ambil karya. Jadi ilmu dia manfaat kali. Ketika dia tinggal dunia, bagi-bagi sama anaknya, diwaris kemana anak-anak. Manfaat gak ilmu dia? Manfaat. Lalu dia ada sama anaknya itu melihara sawit, bagaimana caranya dengan begini-begini. Akhirnya berhasil sawit. Manfaat sekali. Harus sedekah jariah. Setelah dia ada hasilnya, sebagian, gak semua. Itu untuk kepentingan Allah kalau bahasa Al-Qurannya. Untuk benar orang-orang yang sudah telah mati. Baru yang ketiga mati itu yaitu waladun sholih. Jadilah diri kamu itu anak-anak yang soleh dulu kamu. Kalau kamu tidak punya anak ya bapak yang soleh. Kan begitu. Jangan bapak yang salah. Itulah ilmu mati. Jadi dari anak-anak kita pada ilmu dewasa, maka sampai kuliahlah kita, sampai mendapat pengetahuan yang luar biasa untuk menata masa depan nanti masa tuanya. Tidak dewasa belajar tua. Adik tua tadi itu bisa kayak itu, yaitu menata kehidupan pada hari tua. Jangan sampai nanti kamu udah tua, bawa sepeda keliling kampung, keliling kota, bawa opak, bawa rojak, sementara anak-anak kamu udah besar-besar, masih juga kamu tuh mencari nafkah untuk nafkah sendiri. Anaknya nggak mau tahu. Kenapa? Karena dulu nggak mau nyusul ilmu tuanya. Nah kamu tua pasti akan mati. Nggak mungkin nggak mati. Masih susun lagi ilmu mati. Ilmu ayunan kita susun tadi kan, dari remaja sampai tua, dari anak-anak sampai dewasa sampai tua. Itu ilmu ayunan, baru masuk kita ilmu liang lahat, yaitu ilmu mati. Masa banyak ilmu mati yang kita pikirkan. Hanya 3 saja Nabi Muhammad sudah selesai masalah. Lalu begitu banyak kayak ada pada kamu tentang masalah kematian. Itu banyak sekali. Sampai wujudnya orang yang mati, sana macam-macam wujud, udah kakek ajarkan semua. Susah senangnya, wujudnya, kerugiannya, udah kakek ajarkan. Sampai kita tadi dijadikan oleh Allah tuh khalifah di muka bumi, udah kakek ajarkan semua. Sekarang tingkat yang paling rendah, kalau kamu ingin jalan umum, malah baca, maka 3 perkara yang wajib kita bangun.
lah kita sudah tua umurnya. Yaitu ilmu yang didapatkan dari waktu remaja dimanfaatkannya. Baru hasil daripada ilmu tadi itu jadi perusahaan, jadi usaha, karya kita disedekahkannya. Baru jadikan diri kita itu anak yang soleh, anak yang takwa, anak yang menuntut ilmu, anak yang berakhlak, anak yang rajin ibadah. Jadi nanti kalau kita itu nggak punya anak yang soleh, nggak perlu lagi kita itu bingung-bingung. Dan juga jadi soleh. Andai kata nggak mampu ke situ, mungkin susah kita orang apa dikata Allah oleh Allah. Wadhulil bi ibadah. Dan masalah dalam golongan hambaku. Udahlah kamu tuh nggak bisa matinya. Itu kunci yang terakhir. Kita harta nggak punya, pengetahuan nggak punya, apa yang kita banggakan hidup kita? Maka Allah itu menyuruh pada Al-Qur'annya wadhulil bi ibadi. Dan masuk dalam golongan hamba. Datang hambanya Allah di kampung kita, buru-buru kita ikut sama dia sampai saat matinya. Kita mengharapkan yaitu bimbingannya, kita mengharapkan yaitu ilmunya. Ini dikatakan ilmu sebenarnya ilmu, kata Pak Guru, hidup untuk dipakai, mati untuk ditompang. Jikalau hidup guru kita itu dipakai untuk sebagai penasihat kita, jikalau mati kita nanti nompang pada guru, karena kita nggak punya surga. Allah itu nggak pernah ngasih surga kita. Allah itu juga pada hamba-hambanya. Sesungguhnya surga hanya untuk hamba-hamba. Jadi kalau kita nggak mau masuk golongan hamba, golongan hambanya dapat surga. Dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa para hamba-hamba. Jadi kalau kita nggak mau masuk ikut para hamba Allah, dosa kita pun nggak terampuni. Inilah kaji kita yang harus kita pelajari. Walaupun sedikit sederhana, tapi manfaat, nggak akan dapat kesusahan lama-lamanya. Nah, dari anak-anak kita sudah menyusun kehidupan sampai kehidupan masa kematian kita. Mungkin kita nggak sengsara, karena dulu kita terlena atas kehidupan bermain-main, maka sekarang kita tuanya susah. Jadi andai kata kita sehat, kita berhasil menyusun dunia tadi ini, kita ingat akan mati kita, maka kita itu diwajibkan mencari dapat amalan yang gak putus lama-lamanya, yaitu 3 perkara tadi. Jadilah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ilmu apa saja pun, ilmu itu sifatnya Allah, alimun. Jadi kan ada kata, ada mengatakan itu ilmu hitam. Itu bukan ilmunya yang hitam, tapi orangnya pikirannya hitam. Ilmu itu sifatnya Allah, gak ada yang jelek. Kan begitu. Alim, sifat alimunnya Allah, gak ada yang jelek. Jadi yang hitam itu orangnya. Baru sedekah jari yang kita bangun, kita banyak-banyak kita ambil dari hasil kita tadi itu untuk kepentingan agama. Gimana letakkan teh? Kata satu ayat mengatakan mangkasa'a qulubal anifina binuril ului. Sesungguhnya kalbunya orang anifila itu perbendaharaan yang tersembunyi. Di situlah kita letakkan di bendahara itu. Nanti kalau kita ke sana sudah pasti ada kalau ada bendaharanya. Kan begitu. Itu kita letakkan kata kita. Kata di Al-Quran, apabila kamu belanjakan ke jalan Allah hartamu, nggak akan kamu susah. Makin senang karena makin bertambah. Tapi karena iblis itu menggoda kita untuk menghalang-halanginya, sehingga kita jadi nggak ikhlas. Akhirnya kita susah. Itu masalahnya. Ada kata kita ikhlas dengan masalah hal Al-Quran ini, jadi Al-Quran itu nggak akan susah orang, makin bertambah hartanya, jadi bertambah. Tapi karena ada iblis yang menggoda kita, menghalang-halanginya, sehingga kita ragu pertengahan. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak, kan begitu. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi masalahnya hanya nggak ditambah harta kita. Lihat lagi. Mungkin pada malam hari ini hanya kami utarakan untuk kita semua, semoga bermanfaat. Nah, kata Raja Muhammad tadi itu
tuntutlah ilmu dari goyang sampai ke liang lahat. Jadi ilmu goyang ilmu anak-anak namanya belajar dewasa. Dewasa belajar tua belajar mati sebelum mati. Ilmu anak-anak udah tahu sendiri. Sekolahlah kamu sampai kuliah. Ilmu dewasa itu bangun rumah tangga sampai rumah tangganya itu awalan dan sakit, akhiran warohmah, bahagia. Ilmu mati yaitu membangun yaitu agama untuk masalah kematian ke sana. Ibadah-ibadah yang menyangkut alam akhir. Nah, di antaranya yaitu yang 3 perkara tadi ya. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah dan anak yang soleh yang mendoakan. Apa kira-kira ya? Akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.